Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus DKM Al-Muttaqin, bapak-bapak jamaah sekalian yang berbahagia, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, sehingga dengan karunia itu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengabdi sembah sujud kepadanya. Mudah-mudahan segala bentuk pengabdian kita kepada Allah, dari berbagai macam ibadah yang kita kerjakan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap Allah senantiasa menjaga kita untuk tetap menjaga ibadah-ibadah, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengawali kalam ini dengan satu pertanyaan dari sahabat saya. Bagaimana caranya agar hidup kita ini menjadi tenang? Yang dimaksud adalah jiwa ini menjadi tenang. Lalu saya bertanya kepadanya, tahukah kamu apa yang menyebabkan hati ini tidak tenang? Maka ia terdiam. Saya lanjutkan, yang membuat hidup tidak tenang sebab hati gelisah, hati gundah gulana. Penyebabnya adalah perbuatan dosa. Dosa itulah yang menjadi hijab, di mana ketenangan itu ada pada kehidupan kita, dan kegelisahan gundah gulana sirna di dalam hati ini. Selama kita dalam langkah hidup di dunia ini melakukan lawan daripada dosa, maka ketenangan itu akan mulai kita rasakan dalam hidup. Lawan dari dosa itu apa? Yakni taubat. Dosa itu adalah salah satu jalan yang keluar daripada jalan yang sesungguhnya kita jalani untuk kemudian kembali, maka disebut dengan taubat. Pada dasarnya kita adalah makhluk yang rentan untuk melakukan perbuatan dosa. Karena itulah kemudian Allah memberikan energi kepada kita untuk bisa dan dapat kembali ke jalannya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah model yang diturunkan oleh Allah untuk kita semua.
Kalau selama ini kita kesulitan mencari contoh di dalam hidup di dunia ini, maka cukup baginda Nabi Muhammad SAW menjadi role model kehidupan kita. Kita akan bicara tentang bagaimana Nabi setiap harinya berupaya untuk membersihkan jiwanya. Kendati pun jiwa beliau sudah suci sejak awal sampai wafatnya beliau. Sebab beliau ini adalah contoh, maka ia melakukan sesuatu yang kemudian bisa dicontoh oleh kaumnya, baik pada saat beliau ada dan setelah beliau tiada, yakni kita. Jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi SAW, senantiasa beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Berkata ulama, at-taubatu, bertaubat, wajibatun, wajib, min kulli dhanbin, dari setiap dosa. Jadi taubat itu menjadi wajib bagi pelaku-pelaku dosa, dan taubat tidak wajib bagi bukan pelaku dosa. Jadi yang merasa dirinya sering melakukan perbuatan dosa, maka baginya terkena hukum wajib. Tapi bagi yang suci, tidak ada kewajiban baginya bertaubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami. Maka sesungguhnya jika ada al-ma'siyatu, dosa, bainal 'abdi, antara hamba, wa bainallahi, dan di antara Allah Ta'ala yang maha tinggi, la tata'allaku, yang tidak berkaitan bihaqi, dengan hak adami manusia, falaha, maka baginya thalathatun, 3 syurutin, syarat. Jadi kalau tobat kita sebagai pelaku dosa mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 3 syarat yang harus ia lalui. Ahaduha, yang pertama, ayyukli'a 'anil ma'siyati, ia berhenti dari melakukan perbuatan dosa, stop dalam berbuat dosa. Wa tsani, yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha, menyesali atas perbuatannya, perbuatan yang mengandung unsur dosa. Wa tsalitsu, dan yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Ayya'zima, menetapkan keteguhan hati, alla ya'uda, untuk tidak kembali, ilaiha, pada perbuatan dosa, abadan, selama-lamanya. Kalau ketiga ini kita laksanakan sebagai jalan kembali kepada Allah atau tobat, maka tobat hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in fuqidun ahadu thalathati lam tasihu taubatuhu. Jika 3 hal tadi tidak terpenuhi, lam tasihu taubatuhu, maka tidak sah taubatnya, atau tidak diterima taubatnya. Jadi ketika kita ingin kembali kepada Allah, kemudian diterima olehnya, menjadi tenang kita punya hati, menjadi tenang kita punya kehidupan, maka 3 langkah ini harus kita lakukan. Berhenti. Banyak contoh-contoh kita berdosa kepada Allah. Misalnya meninggalkan perintah-perintah yang wajib, seperti sholat 5 waktu. Jangan dianggap enteng satu waktu yang kita tinggalkan.
maka dosanya amat sangat besar. Bahkan dosa zina masih di bawah dosa meninggalkan salat. Maka kalau ia bertobat dari meninggalkan salat, jangan lagi ia tinggalkan salat tersebut, maka ia telah berhenti meninggalkan salat tadi. Kemudian ia ganti dengan melaksanakannya. Kemudian menyesali perbuatan dia meninggalkan salat kalau dosa itu yang ia kerjakan. Mengapa saya dulu dengan mudah meninggalkan kewajiban saya kepada Allah? Ya Allah, sekiranya dengan maha kasih sayang Engkau, turunkan cahaya ampunan-Mu kepada hamba di sisa umur hamba yang tidak muda lagi, yang hamba tidak memiliki pengetahuan kapan dan di mana hamba ini dipanggil oleh-Mu, ya Allah. Kiranya dengan kasih sayang-Mu, terimalah pengampunan dosa, pengampunan taubat hamba ini, ya Allah. Minta. Kemudian ayazima, dia punya ketetapan hati. Kalau kemudian waktu-waktu sholat atau di dalam waktu sholat ada sesuatu yang membuat dia akan kembali kepada waktu lampau, dengan mudah dia meninggalkannya, maka tinggalkan sesuatu yang membuat dia lupa seperti masa lalu. Klasik alasan orang meninggalkan kewajibannya kepada Tuhannya, yakni atas nama usaha, atas nama pekerjaan alias ekonomi. Seringkali ini yang membuat dia takut antara panggilan Allah dan panggilan pimpinannya. Padahal ketika dia menghadap kepada pimpinannya, hatta itu non-muslim, maka katakan kepadanya dengan baik, penuh lembut, santun dan kasih sayang, izinkan saya untuk bisa meninggalkan rapat sejenak, menghadap kepada Tuhan saya. Maka tentu itu dilindungi dalam undang-undang positif, undang-undang kita punya negara, dan juga tentu dianjurkan di dalam syariat agama Islam. Nah, bagaimana kalau kemudian dosa seseorang itu tidak kepada Allah saja, tetapi ada kaitannya dengan manusia? Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi adami fasyurutuha arba'atun. Dan jika ada wa in kanat al ma'siyatu, dosa tata'allaku berkaitan atau berhubungan bi adami dengan hak manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya itu ada 4. Hadhihi salasatu, 3 hal yang disebutkan di awal tadi: berhenti berbuat dosa, menyesal atas perbuatan itu, berketetapan hati meninggalkan perbuatan dosa selama-lamanya. Kalau dia dosa kepada manusia ditambah 1, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, yakni dia harus menuntaskan urusan yang berkaitan dengan hak orang lain. Kalau kita dosa kepada Allah, kita munajat kepadanya dan melakukan 3 syarat tadi, selesai. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, kemudian belum kita selesaikan urusan kita dengan orang lain yang dengannya kita berbuat dosa, maka belum ada ampunan untuk kita. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi, maka jika ada dosa kepada sesama manusia berkaitan dengan malan, harta, au nahwahu atau yang lainnya, raddahu ilaihi, kembalikan kepadanya. Andai kata dulu waktu zaman sekolah kita makan di kantin, kita makan gorengan, pas bayar sama penjaga kantin ditanya berapa makan gorengannya nak? 2 bu, padahal yang dia telan 16. 2 ngaku. Maka yang 14 itu menjadi tanggungan yang belum Allah buka pintu maaf untuk kita. Terbayang Pak, betapa sulitnya kita membebaskan diri ketika kita melakukan dosa kepada orang lain.
Kalau dulu kita pernah mengambil buah kita punya tetangga, berapa buah jumlah yang kita makan, maka jumlah itu yang harus kita kembalikan. Bagaimana kalau kejadian itu sudah puluhan tahun yang lalu? Bisa jadi si penjaga kantin sudah meninggal, bisa jadi yang milik kebun buahnya yang kita ambil pun sudah meninggal. Nah, maka ikhtiar untuk mencari ahli waris yang kemudian kepadanya kita kembalikan apa yang kita ambil di masa lalu, maka itu bagian dari sebuah perjuangan untuk menggapai maaf dan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya kalau kita dulu itu mengambilnya tidak tahu ilmunya, tidak tahu kalau asyarik mencuri itu dosa. Belakangan pas udah pensiun, mulai giat datang ke masjid, baru punya guru ngaji, baru tahu ternyata mencuri dosa ya. Nah, itu lain. Tapi apakah iya informasi mencuri itu dosa nggak sampai di usia kita dulu waktu kecil? Islam ini di Indonesia bukan muncul di tahun 60-an. Syariat Islam itu bukan muncul di tahun 70-an. Tapi sejak lama. Ada teori yang mengatakan abad ke-6, ada yang mengatakan abad ke-9, ada yang mengatakan abad ke-11, ada yang mengatakan abad ke-13. Tentu informasi tentang syariat yang ada di dalam Islam, salah satunya tentang mencuri, mengambil hak yang bukan hak kita, nggak mungkin sampai kepada kita. Bisa jadi kalau kita tinggal di satu tempat yang memang tidak ada yang dakwah di tempat itu, ya kalau itu bebas sudah. Maka kalau kaitan dosa dengan hak adami itu adalah mengambil hak yang bukan hak kita, maka cara pengampunannya itu adalah raddahu alaihi, mengembalikan kepadanya. Wa in kanat hadda kadfin wa nahwahu makannahu minhu aw talaba afwahu. Dan jika dosa hak sesama manusia itu adalah menuduh, haddi kadzbin, kejahatan menuduh kriminal dan lain sebagainya, maka ia harus mencari afwahu, maaf dari orang yang kita tuduh waktu itu. Masya Allah, Pak. Maka Islam ini agama yang sangat mengajak penganutnya untuk berkasih sayang. Bahasa Al-Quran kalau kita ingin mengambilnya, dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di dalam ayat yang lain, adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina, dengan bersikap lembut kepada kaum mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jangan kemudian ayat ini dibalik. Kepada orang-orang kafir kita bersikap lemah lembut, bahkan berkasih sayang terhadap mereka. Kemudian kepada sesama orang beriman, sesama muslim, kita saling membenci dan keras sikap kita terhadap mereka. Ini namanya membolak-balikan ayat. Yang ada adalah keras, terlebih-lebih kepada kafir harbi yang tidak suka dengan keberadaan Islam dan umat Islam, menghalau dengan berbagai macam upaya. Maka boleh kemudian kita bersikap keras, tapi kepada mereka yang bertetangga dengan baik, tidak menghalangi ibadah umat Islam, tidak pernah memusuhinya, maka kita harus tetap bersikap baik kepada mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka, kaum muslimin dan kaum mukminin. Maka kalau kita sudah menuduh saudara muslim kita melakukan satu kejahatan atau kriminal,
sampai kemudian ia terisolasi dengan tuduhan kita, itu adalah dosa yang belum Allah bukakan pintu maaf sebelum keduanya ayyabra'a min haqqi sahibiha. Selesaikan urusan hak saudaramu itu, minta maaf kepadanya gitu. Cari ada di mana, tuntut maafnya dia kepada kita. Disebutkan au talaba afwahu, tuntut maafnya. Dan memang tidak boleh kita membenci saudara muslim. Disebutkan juga dalam satu hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u. Janganlah saling mendengki, jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala taqata'u, jangan saling memutuskan ukhuwah. Ayyakuna ibadallah ikhwanan, jadilah engkau wahai hamba-hamba Allah ikhwanan, bersaudara. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Enggak boleh kita diemin saudara muslim kita lebih daripada 3 hari. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh sepakat ahli hadis. Hadisnya sahih. Apapun yang menjadi penyebabnya, tidak boleh kita mendengki, membenci, membelakangi, memutuskan persaudaraan kepada saudara muslim yang lainnya. Terlebih-lebih ia menuduh melakukan satu tindak dosa, kriminal atau aniaya. Kalau saudara kita berbuat kesalahan, bukan kemudian dimarginalkan, tetapi didekati secara persuasif. Berikan satu pertanyaan, apa yang engkau lakukan dan apa motivasi engkau mengerjakan ini? Adakah dalil yang mendukung perbuatan engkau? Ajarkan kepada aku kalau aku itu tidak tahu. Asik. Bukan kemudian kita menutup pintu, menutup jendela, bahkan menutup satu lalu lintas hubungan sosial kepada orang yang dianggap berbuat salah. Kepada yang berbuat dosa saja tidak boleh kita palingkan wajah kita. Wala tadabbaru, nggak boleh kita palingkan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena kita tidak pernah melakukan sesama muslim halus, sopan gitu ya. Tapi sama orang non muslim itu kita lakukan sopan gitu. Ada satu pengalaman, ini satu dosa yang kita lakukan gitu. Biasa bisa mencari siapa orang yang pernah kita zalimi dan tidak. Pada suatu saat ada orang demo di depan kantor, banyak sekali. Lalu kita minta dengan kunjungan seluruh orang yang mewakili kelompok yang demo itu untuk bertemu dengan saya. Setelah masuk ke dalam, kita negosiasi, kita tanya, catat apa yang dia minta, apa yang dia tuntut gitu. Lalu kita laporkan ke pimpinannya, Pak, tuntutan itu. Ternyata pimpinan itu tidak menyetujui, tidak menerima cara-cara seperti itu, cara-cara yang kita lakukan. Ya, mungkin dia non muslim. Setelah selesai saya melapor, saya dipanggil dan dikasih tahu bahwa cara seperti ini tidak boleh dilakukan lagi. Nah, apakah ini satu dosa yang pernah kita lakukan? Kita memperlakukan sesama muslim dengan sopan, dengan santun, dan kita memperlakukan pimpinan yang non muslim itu dengan sopan dan santun gitu. Apakah ini satu dosa, Pak? Terima kasih. Baik. Berkaitan dengan prototipe, militer dan sivil tentu berbeda. Tetapi militer dan sivil itu adalah orang yang memiliki agama. Kalau kasus seperti yang tadi Bapak sampaikan, tuntutan itu berkaitan dengan apa? Lalu berdampak apa jika dikabulkan dan jika tidak dikabulkan? Sikap kita terhadap mereka tentu mengikuti aturan yang sudah ada
dan pimpinan bahkan pemerintah memiliki sebuah cara pandang tersendiri yang telah menjadi program selama menjabat. Maka kiranya hal tersebut juga kita timbang. Apabila ini tidak begitu ada madaratnya bagi umat Islam, lalu kemudian kita mengikuti pimpinan kita non muslim, bukan berarti itu menzalimi saudara kita yang muslim. Seringkali hal ini terjadi. Bahkan tokoh-tokoh militer walaupun sipil, polisi, setelah selesai kadang mereka mendekati kami pendemo tuh. Karena dulu saya pernah demo juga masalahnya gitu. Saya waktu zaman mahasiswa dulu di IAIN dulu ya, belum UIN masihnya dulu. IAIN itu kadang-kadang aparat itu kemudian mendekati kita dengan persuasif, maafin Bapak, satu sisi Bapak ini adalah penegak hukum, maka Bapak harus tegakkan prototipe yang ada, dan Bapak masih menjadi bawahan dan masih punya pimpinan, dan kita sudah punya sebuah apa bahasanya itu, taat kepada pimpinan, mohon dimaklumi oleh teman-teman mahasiswa. Dan itu terjadi, dan ini upaya-upaya untuk melerai satu salah pandang atau perbedaan dalam sikap yang menimbulkan sebuah kebencian. Maka tindakan persuasif tadi upaya untuk melerai sehingga dipahami oleh masyarakat atau warga yang berdemonstrasi, yang dalam pandangannya ini adalah kebaikan baginya. Tidak mesti yang kita anggap baik itu menjadi kebaikan bagi kita dan orang lain, tapi masih mungkin pendapat orang lain juga benar. Nah, kalau kemudian rasa itu kita kita urai dengan memberikan sebuah kondisi yang sesungguhnya, itu tidak termasuk yang menzolimi atau menyakiti. Terkecuali secara jelas kita memukul mereka, kita menyiksa mereka, maka ini adalah perbuatan yang amat sangat zalim kepada saudara muslim. Nanti akan ada bab-bab tertentu, bab-bab khusus yang kita bahas tentang bagaimana seorang muslim membunuh muslim yang lainnya. Kedua-duanya itu adalah finnar, masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, kata Nabi, cuma kalah kesempatan. Andai kata yang membunuh dia lengah, maka yang terbunuh itu bisa menjadi pembunuh. Nah, makanya berhati-hati dalam berhubungan. Perkataan, sikap, perbuatan ini akan membuat kita tidak tenang, hati selalu was-was karena masih memiliki penghalang tadi. Nah, jadi kalau dosa menuduh, maka caranya adalah mencari maaf. Talaba afwahu, meminta maaf kepadanya. Bagaimana kalau kemudian kita menzalimi satu kampung? Kita pernah memangku satu jabatan. Kita tahu kebijakan itu ketika dulu ia memangku satu jabatan. Mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan pemimpin satria model kayak begini. Yang berikutnya, fa in taba wa in kanat ghibah istahallahu minha. Nah, apabila dosa hak adami itu adalah ghibah, istahallahu minha, maka cara taubatnya adalah meminta halal bagi orang yang kita gibahi, yang kita fitnah, yang kita hina. Datang kepadanya dan minta halal dari apa yang telah kita perbuat baginya. Gimana? Ya, maka sampaikan pula di medsos itu. Statement.
Ya kalau misalnya di kampung ini ada tempat sentral kegiatan umat adalah masjid, maka minta kepada pengurus untuk menyampaikan 1-2 kata permohonan maaf, dan saya minta halal. Ngomong assalamualaikum kepada jamaah sekalian, terutama kepada majelis taklim ini, masjid ini, musola ini, terutama kepada sang guru, sang murabbi, saya Fulan bin Fulan, al-fakir, ad-dhaif ilallah, pernah menghina kelompok kalian. Saya pernah menuding sesat kepada kalian. Hari ini saya minta halal kepada kalian semua. Masjid dan musola yang pernah saya sebut namanya, mohon dihalalkan. Mudah-mudahan gentle. Ya. Nah kita kadang suka kejebak tuh Pak tentang urusan hal tersebut. Sederhananya Pak, jangan ikut dalam permainan khilafiyah, furu'iyah. Kata Syekh Muhammad Abduh, seorang reformis Mesir, ia katakan perpecahan umat disebabkan 4 faktor. Yang pertama, politik. Perbedaan partai dan pilihan politik kadang memunculkan gesekan yang amat sangat kuat. Padahal politik itu bertujuan kemaslahatan rakyat. Apabila selesai sudah harusnya. Dan orang semua bergandengan tangan dan bersama membangun wilayah tersebut. Kedua, faktor madhab. Perbedaan madhab. Padahal apa yang mau diributkan dengan perbedaan madhab? Seluruh ulama-ulama mujtahid memiliki dalil dalam istinbat hukum dan rumusan teori fikihnya masing-masing, berangkat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu apa yang diperdebatkan perbedaan itu? Sudah final. Yang mau bermadhab Imam Asy-Syafi'i, monggo silahkan. Yang ingin bermadhab Imam Ahmad, monggo silahkan. Yang mau bermadhab Imam Hanafi, silakan. Yang ingin bermadhab Imam Ahmad, silakan. Bahkan Anda tidak bermadhab pun silakan. Lalu apa yang mau diributkan? Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sholat berjamaah itu adalah harus rapi dan rapat sesuai. Yang penting tidak ada satu kelonggaran orang di dalam tengah-tengah shaf itu, maka sudah cukup dianggap rapat dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam Imam Ahmad harus rapat sekali pundaknya dan kakinya. Begitupun dalam madhab-madhab yang lainnya. Sudah memiliki dalil masing-masing, maka tidak perlu lagi ada perdebatan. Stop. Jangan sampai perbedaan madhab menjadi konflik di tengah-tengah umat, yang pada akhirnya kita sendiri yang akan menanggung malang perpecahan itu. Yang ketiga, as-sabiyah. Merasa yang paling hebat di hadapan Allah. Padahal tidak ada yang lebih hebat yang dipandang oleh Allah kecuali iman dan takwa seseorang. Dan yang keempat, menolak pendapat orang lain dan menganggap pendapat dirinya yang paling benar. Syekh Muhammad Abduh telah mengatakan ini. Maka dalam urusan ikhtilaf furu'iyah berpotensi adanya sebuah perbedaan dalam pandangan. Maka muslim yang hatinya bersih, sudah dosa tidak lagi menjadi penghalang baginya, maka dia akan bijaksana melihat adanya ikhtilaf furu'iyah di kalangan umat Islam. Maka di awal saya bilang tadi, jangan kepada orang kafir kita lemah lembut, tapi kepada sesama saudara muslim kita begitu menatapnya penuh dengan kebencian. Harus yang dimunculkan itu identitas keislaman, bukan identitas golongan, bukan identitas kelompok. Kita kehilangan identitas agama kita Pak belakangan ini, sehingga kita mudah dipecah belah. Kenapa kelompok dan golongan yang dimunculkan dan menghilangkan identitas keagamaan kita? Berfikirlah dengan normal, dengan hati yang tenang. Tidak ada untungnya bagi umat berikhtilaf terus, bersengketa terus. Cukup kita harus menjadi duta kedamaian bagi umat.
Kita harus menjadi duta yang menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Perbedaan tidak akan mungkin bisa kita hindarkan, tapi kebersamaan bisa kita wujudkan. Dampak dari bergontok-gontokan ikhtilaf lebih kacau ketimbang bersama dan bersatu, jauh lebih utama. Maka mengalahkan ego di dalam pendapat mazhab untuk sebuah kebersamaan jauh lebih penting. Nah, maka disinilah perlu kemudian jangan biarkan dosa menjadi penghalang hingga hati sulit untuk mencapai kebijaksanaan dalam sikap. Saya ingin menyampaikan salah satu firman Allah di dalam surah An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian bahagia. Ternyata taubat itu adalah satu kebahagiaan yang mutlak. Kalau dulu kita beranggapan harta benda, jabatan, kedudukan, nama besar, kemasyhuran adalah sebuah kebahagiaan, ternyata tidak bagi mereka yang sudah tidak memiliki halangan dalam hatinya kepada Rabbnya, yakni ampunan. Sehingga Rasulullah SAW dalam satu hadis disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah aku ini istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya fil yaumi, setiap hari, aktsara, lebih banyak min 70, dari 70 kali. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka saya ingin merujuk kalam saya dari awal dengan yang sampai di sini. Nabi adalah orang yang memiliki kesucian jiwa, tapi beliau mengajarkan kepada kita untuk mensucikan jiwa kita. Jalannya salah satunya adalah istighfar dan tobat kepada Allah 70 marrah, 70 kali. Fi yaum, dalam satu hari. Jadi inilah yang membuat hijab hati itu terbuka. Dosa itu hijab terbuka. Bagaimana seseorang berhubungan baik dengan Allah sedang ia menyakiti saudaranya? Dan bagaimana ia bisa berhubungan baik dengan Allah sedang ia berhubungan baik dengan manusia sedang ia menyakiti Tuhannya? Maka suatu hal teori yang keliru. Dia berbuat baik kepada Allah, pasti baik kepada manusia. Dia baik kepada manusia sebab pemahaman baik urusan dia dengan Allah. Jadi nggak bisa dipisahkan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, hijab itu buka tabirnya dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Dengan cara diucapkan istighfar itu, dengan direalisasikan dalam bentuk taubat. Istighfar itu jangan sebatas lisan. Astaghfirullahaladzim, bukan. Tapi sebuah penghayatan dan peresapan dari 3 syarat taubat tadi, Pak. Menghentikan, menyesali, menetapkan. Jadi satu ke dalam hati, terbayang olehnya di saat lisan ini basah, astaghfirullahaladzim. Aku memohon maaf kepada Engkau ya Allah yang Maha Agung. Terbayang dosa dia di masa lalu. Dosa melanggar kewajiban-kewajiban kepada Rabbnya. Maka muncul sebuah rasa permohonan maaf yang mendalam kepada Allah. Sehingga hijab itu terbuka, hati tersinari dengan cahaya Allah, maka ia akan baik kepada siapapun. Satu pertanyaan silakan. Sudah waktunya habis? Baik, kalau begitu kita cukupkan. Mudah-mudahan kita mampu menyingkap hijab yang menghalangi hati dari masuknya cahaya Allah, supaya kita tetap baik hubungan kepada Allah
dan hubungan kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.